Makanya masalahnya saya bilang tadi, saya pernah ngalamin ini 3 betina, padahal saya tahu dia pejantan isi, terus dilalah kawin 3 betina itu kosong semua. Ya, itu kan mungkin orang kalau yang beli kan mikiran, wah pasti ini dibohongin, ya? Pejantan gak isi, makanya daripada nanti ribet. Tahu juga Mas David. Betina impor itu gampang-gampang susah Mas Eko. Betina impor itu memang kadang kalau dia udah nggak jalan itu terus nggak jalan ya berarti ya? Agak lama, perlu kesabaran ekstra. Itu kalau betina impor. Kalau dia sudah jalan, sekali jalan terus. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan video kedua kemarin ya. Kemarin memang saya next lagi karena saya mau tanya-tanya Mas David soal apa namanya rawatan pautan teman-teman untuk gantang ya. Kemarin memang banyak yang request ke saya, Mas, untuk rawatan gantang itu seperti apa ya. Kebetulan pas ini saya di tempatnya Mas David biar langsung dijawab sama suhunya kenari ini di Banyumane ini ya. Mas David kemarin kan banyak pertanyaan tuh Mas. Teman-teman pada nanya untuk rawatan kenari paut pasca lomba itu Mas, dari muda sampai siap gantang itu, kalau Mas David sendiri prosesnya gimana sih Mas dari paut itu Mas David? Kalau saya sih sebetulnya belum pernah ya Mas Eko buat cetak anak sendiri, saya ngerumat sendiri sampai jalan lapangan. Yang biasanya yang sudah pernah itu malah teman-teman saya. Nah itu biasanya dia pas pakannya itu pas waktu kecil itu full ekstra puding. Nah nanti sekiranya dia sudah gacor, baru dari segi makanannya itu dikurangin ya, jadi nggak pakan yang kencang-kencang. Oh, kalau untuk Mas David penjemuran sendiri, pengalaman Mas David untuk anakan itu baiknya untuk memang disiapkan untuk gantang itu penjemuran itu bagusnya lama apa hanya sebentar saja untuk pautan Mas David? Bertahap sih Mas Eko biasanya. Kalau itu misalnya biasanya 15 menit, setengah jam sampai sejam. Itu pun matahari pagi ya, jam 8 ke bawah lah. Biasanya seperti itu. Jadi nggak langsung full lama sejam. Biasanya bertahap Mas Eko, dari 15 menit, setengah jam, baru sampai 1 jam. Oke, jadi penjemurannya itu meningkat ya Mas, sesuai usia berarti Mas ya. Nah ini menurut feeling dari Mas David sendiri, biasanya kan Mas David juga ternak kan Mas. Ternak pastinya kan ada paut-paut yang sekiranya prospek buat gantang. Nah itu menurut Mas David sendiri, kemungkinan ada banyak 10 paut gitu ya, bisa bilang ada 10 paut yang prospek. Itu kriteria yang sesuai hati nurani Mas David untuk gantangnya ya seperti apa Mas David? Ya kalau masalah itu memang benar sih Mas Eko. Kasada dari panen misalnya 10 ekor itu mesti ada 1-2 kalau yang bisa dibilang itu kembangannya lah, yang posturnya bagus, burungnya. Itu pasti kalau dijual harganya juga pasti beda ya? Beda Mas Eko memang. Pasti soalnya menyesuaikan kualitas juga ya Mas. Betul, kadang-kadang kan dari warna juga pengaruh. Kita seandainya jual paut, katakanlah F1 YS, harga dari 700 sampai 1000 misalnya ya. Betul. Warna hijau, mesti kan ditinggal. Orang kan kebanyakan warna cerah. Makanya kan ya kita juga fair aja. Seandainya posturnya yang bagus, barangnya bagus, size-nya, postur, burungnya, terahnya bagus, ya kita jualnya ya harga mahal, tinggi ya Mas, lebih tinggi, nggak sama lah sama warna hijau. Betul, seperti itu. Karena dari prosesnya sendiri juga pastinya kalau untuk kualitas bagus lebih sulit untuk cetaknya ya Mas. Betul, lagi pula nggak selamanya itu bisa ngeluarin seperti itu. Betul Mas Eko, nggak. Ya intinya sih itu udah di luar kekuasaan kita lah. Ya, betul. Oke teman-teman ya, jadi memang kalau ada harga kenari murah, kenari mahal itu memang ya Mas ya, sesuai kualitas juga ya Mas. Betul ya. Mas Eko, makanya banyak orang bilang ada harga ada rupa lah. Seperti itu. Memang kalau orang yang buat gantang itu kebanyakan dari warna, terus kalau dia pas posisi bunyi itu show-nya seperti apa. Itu kalau dari paut kelihatan Mas Eko. Sudah ada gambarnya Mas ya? Kelihatan. Kadang dia udah rajin bunyi, rajin ngeriwiknya kelihatan itu. Gayanya pas posisi dia ngeriwik itu udah
kelihatan kayak gimana karakter nantinya ke depan ya Mas ya. Betul. Makanya saya nggak pernah terima indenan seperti itu Mas Eko, walaupun misalnya anakan ini ondel-ondel yang Chester tak kawinkan sama AF, anaknya kemarin bagus, terus ada yang pesan lagi inden di DP, aku nggak pernah mau sekarang Mas Eko, nggak pernah mau. Karena apa? Takutnya nanti anakannya nggak sesuai sama yang diinginkan yang pesan barangnya itu. Oh, nggak sesuai yang seperti yang anakan sebelumnya ya Mas ya? Betul, karena kan ya itu tadi, itu kan di luar kekuasaan kita. Kalau saya sih cuma mampunya cetak, ngawin ke, nelur, netas, beranak sampai besar. Ya sampai di situ aja. Kalau untuk masalah warna, size-nya, posturnya itu di luar kekuasaan saya. Tergantung yang punya yang ngasih nyawa ya Mas ya. Betul. Ya pasrahnya sama Gusti Allah lah masalah itu. Betul sekali. Ya itu kemarin Mas David untuk panenan kemarin katanya banyak yang song, itu sebenarnya kendalanya apa? Apa mati panas atau gimana Mas David? Intinya sih kemarin memang kendalanya itu di pejantan Mas Eko. Jadi pejantan saya kan kemarin kan banyak yang ambrol, banyak yang nggak kondisi. Nah, makanya kawinnya tuh dia mungkin nggak bagus karena itu pejantan itu aslinya isi. Cuma entah kenapa pas kemarin saya kawinin dia nggak ngisi. Ya faktornya sih banyak sih, ya, bisa dari pejantannya, bisa dari betinanya. Intinya memang siklus lah. Betul. Mungkin belum. Soalnya ini kan juga pergantian itu, pergantian musim ya. Betul. Jadi kita mungkin pejantan kelihatan on fire tapi dalamnya agak loyo kan kita juga nggak tahu ya Mas. Makanya saya sampai nebusin ring saya pribadi tuh yang dulu saya jual PAU terus sudah gacor, tak tebusin, kebetulan dikasih. Yaudah, rencana yaitu buat pelapis buat pejantan saya. Dikala pejantan imporan saya kerjanya nggak maksimal, dalam artian kawinnya kurang bagus, ya itu tak kawinkan sama itu biar produksinya ada lancar lah. Betul sekali. Dan juga Mas David, ada yang kemarin tanya pengondisian betina impor nih. Ada yang tanya Mas David kan rata-rata 80% impor ya Mas ya? Kayaknya 80% untuk betina sama jantan ya? Iya. Untuk betina impor itu Mas David, biar cepat bira itu untuk Mas David sendiri tipsnya apa? Biar teman-teman tahu juga Mas David. Betina impor itu gampang-gampang susah Mas Eko. Betina impor itu memang kadang kalau dia udah nggak jalan itu terus nggak jalan ya berarti ya? Agak lama, perlu kesabaran ekstra. Itu kalau betina impor. Kalau dia sudah jalan, sekali jalan terus kayak lokal. Kalau berarti menurut saya kalau sudah jalan seperti itu nggak usah dihentikan ya Mas ya? Nggak usah. Nah ini apa yang saya alami ya? Yang saya jalanin selama ini ya, mungkin kan beda-beda peternakan, beda cara ya. Kadang-kadang masing-masing punya trik sendiri ya Mas ya? Trik sendiri lah. Kalau saya memang biasanya kalau betina impor itu nggak pernah tak suruh ngeloloh Mas Eko. Oke, pakainya babuan berarti Mas? Aku pakainya sistemnya babuan. Untuk mempercepat reproduksi Satu itu ya, karena ya itu tadi menjaga apa ya, menjaga biar burung betina impornya itu nggak capek lagi kan. Banyak kan betina impor itu nggak pinter ngelola Mas Eko. Terus masa produksinya satu, keuntungannya banyak sih Mas Eko ya. Masa produksinya cepat. Nanti kalau dia sudah jalan, semenjak kita babuin telurnya itu seminggu kemudian udah bisa dikondisiin lagi Mas Eko. Masukin kandang, kawin-kawin, bunderin sarang, kawinin lagi, nelur, kelihatan isi, babuin lagi. Yang penting kita harus punya babuan. Nah itu. Jadi betina-betina yang kecil-kecil itu biasanya pinter ngelola anak ya, itu buat babunya. Nah itu kalau udah jalan lancar biasanya Mas Eko. Yang penting satu, saya pernah pengalaman pribadi ya, nggak tahu mungkin peternak lain punya pengalaman seperti itu apa enggak. Saya pernah punya Rasmi sama SF, itu kayak lokal Mas Eko. Seminggu
saya babuin telurnya, saya rawat 3-4 hari, Telur udah lagi? mulai birahi. Saya taruh kandang kotak, dia bundur di sarang lagi, saya kawinin, nelur lagi, ngisi lagi, seperti itu. Nah, waktu itu saya kebetulan kan pas pergi, tak tinggal itu seminggu. Burung itu harusnya kawin, tapi ternyata burung itu nggak saya kawinin atau nggak saya Nelur nggak sendiri ya kondisiin berarti ya? karena kan saya tinggal pergi. Burung itu saya ombyok. Setelah pas pulang, aku waktu itu pulang ke kampungku kan aslinya Jakarta Mas Eko. Aslinya sih Tangerang Selatan. Itu rumah orang tua di sana. Itu pas tak tinggal pulang ke sana. Setelah pulang dari sana itu tak kondisiin lagi, sulit Mas Eko. Oh, Jadi dia kayak telat birahi, wis kadang telat. betul. Jadi ngulang dari awal lagi itu. Itu aku pengalaman 2 burung, SF sama Rasmi. Itu impor semua ya Mas ya? Impor semua. Tadinya produksinya bagus seminggu. Kondisiin kawin, ngisi, babuin. Kawin, ngisi, babuin. Begitu terus sampai banyak anak-anaknya. Nah, pas telat saya kondisiinnya itu karena saya tinggal, harusnya dia dikondisiin udah birahi dikawinin, itu kan enggak. Akhirnya dia birahinya seperti hilang. Ngulang lagi, Itu lagi. apa betina impor. Nah, kalau sudah jalan enak, kalau udah nggak jalan, bukannya nanti nggak jalan, cuman perlu kesabaran ekstra. Pusing yang jelas pastinya. Ya, di bawah ngopi, insya Allah nggak pusing-pusing amat. Betul. Pastinya yang jelas tetap ngeluh Mas tapi tentu. Iya bener pasti, ya manusiawi lah Mas Eko. Ya, Aku kok, betul. cuman ya kita cari caranya biar dia birahi lagi tuh kayak gimana ya. Tinggal itu. Intinya yang penting sabar sama Telaten lah ya. konsisten. Udah itu aja. Kayak itu karena kenapa paut silangan impor tuh mahal ya Mas ya? Betul Mas Eko. Karena cetakannya sendiri yang pertama pastinya susah ya Mas ya. Iya. Yang kedua resiko mati besar enggak Mas untuk impor? Pasti. Aku banyak kok yang pejantan YS ku yang mati. Rasmi juga pernah Rasmi ya? yang mati banyak. Ya biasalah namanya biasa. mainan Kita udah niat ya Mas ya? yang udah ada yang mainan burung yang punya nyawa, Nyawa, ya betul. resikonya seperti itu. Udah Resikonya. biasa. Yang penting tetap semangat. Tetap semangat. Bener teman-teman, kalau memang mainan impor saya sarankan ya Mas David ya, kalau untuk pemula lebih baik jangan menggunakan impor dulu ya Mas David ya. Lokal ya Mas David ya. Betul, nanti Lokal yang murah 200.000 itu sudah cukup ya Mas untuk belajar ya. Belajar dari situ nanti kalau udah tahu pengalaman cara rawatnya, Udah paham lah ya. Nanti pelan-pelan Naik lagi ya. naik impor. Mas saya kalau impor memang ya tahu sendirilah. Mungkin semuanya bisa beli ya, cuman kan memang uangnya itu dibilang besar Mas Eko. Betul. Kasarnya satu burung ini Lancaster ini dulu pernah ditawar sama orang 10 juta di lapangan. Lancaster ya. Heeh. Nah, kalau kita beli misalnya kayak ini aku beli 7 juta ini, YS ini. Yang voice Champion Land itu ya. Champion Land ini aku beli 7 juta. Lah sekarang kalau beli satu terus bobok piye Mas Eko? Belum, karena dia belum paham kan Caranya ya Mas ya. paling enggak akhirnya jadi nanti patah semangat, nggak beli lagi. Padahal belinya itu boleh ngumpulin sedikit-sedikit. Lama ya Mas ya. lama. Yang pertama bubuk, yang kedua nggak nelur-nelur ya Mas ya. Ya. Nggak nelur-nelur, nggak bunyi-bunyi Nggak. ya, itu repot. Ada nggak ngisi, ada yang bilang nggak ngisi. Itu yang paling susah itu. Nah, sebetulnya kalau saya sih saya ilangin Mas Eko. Maksudnya mindset pejantannya nggak ngisi atau pejantannya mandul. Kalau bagi saya nggak ada pejantan mandul atau nggak ngisi. Podo karo aku Mas, bener. Aku yakin mantep selagi jantan itu kondisinya bagus, on fire, pasti ngisi. Itu sama kayak aku Mas David. Jadi aku juga punya keyakinan kalau semua burung ngisi. Tapi tergantung rezeki kita Mas. Betul. Masalahnya juga burung kan nggak cuma jantannya aja, bisa juga faktor betinanya juga. kan itu. Terus sama kasih vitamin juga. Nah itu perlu penting itu Mas David ya. Itu vitamin itu penting juga buat biar dia apa namanya, biar Lebih badannya lebih fit juga. kondisinya bagus. Intinya spermanya dia bagus. Betul. Kondisinya benar-benar bagus. Dua-duanya jantan betinanya itu harus sama-sama bagus, jadi pasti. Makanya Kemungkinan ngisi lebih besar ya Mas ya. ya makanya kalau punya mindset
pejantan nggak isi, wah udah kalah Itu sebelum bisa terwujud loh Mas, kalau punya pemikiran seperti itu loh Mas. Iya, Mas. Bener nggak ngisi loh ya nanti. Soalnya kayak itu dibilang kalah sebelum berperang Mas Eko. Coba dulu pasti mantep, yakin pasti ngisi, bismillah. Dah, saya seperti itu pokoknya prinsip saya. Bener, ini prinsipnya Mas David mirip saya ya teman-teman. Saya juga punya pemikiran yang sama. Jadi semua burung itu saya yakin ngisi kalau selama itu on fire ya Mas David ya. Betul Mas Eko. Selama itu burung sehat, on fire, saya yakin ngisi. Tapi memang kembali ke rezeki kita masing-masing ya Mas ya. Masalahnya saya ngalamin Mas Eko, ini YS ini anaknya udah banyak. Kemarin ini ngawinin 3 betina jong. Oke. Kosong semua. Kosong semua. Kan padahal ini pejantan isi. Wong anakan saya banyak, anaknya ya? udah banyak toh, udah buktinya. Buktinya udah ada. Betul. Nah, kenapa kemarin kosong semua? Ya itu saya cari solusinya kenapa. Makanya saya cari PR-nya kenapa? Ya menurut saya sih memang kondisi dia mungkin lagi kurang bagus. Seperti itu. Makanya kadang-kadang ada orang suka ya, maaf ya bukan ngomongin, enggak. Kita cerita aja ya Mas Eko. Kadang ada orang tanya, mau beli Mas, ada burung. Pernah ini ngalamin ke saya, Mas, ada YS pejantan nggak? Saya bilang, oh ada. Mau dijual nggak Mas? Ya kalau harganya cocok, nggak apa-apa. Dia tanya lagi Mas, garansi pejantan isi enggak? Waduh, saya bingung jawabnya Mas. Saya nggak berani, wah kalau garansi itu saya nggak berani Mas. Yang jelas ini pejantan isi di tempat saya, kalau mau beli silakan, enggak ya udah. Tapi kalau garansi saya nggak berani. Maksudnya semua itu tergantung yang kuasa ya Mas. Makanya itu. Masalah saya bukan toko itu Mas Eko. Pelaku utamanya ya, bukan pelaku yang ngamen utamanya. Bukan. Nah, itu teman-teman ya, jadi masukan dari Mas David untuk apa namanya rawatan impor ya Mas ya, betina tadi, dan juga hati-hatilah untuk pembelian burung-burung apalagi yang masih pemula, dan untuk seri besar apalagi yang nggak bisa pantau langsung ya Mas ya. Nah itu hati-hati. Karena kalau lihat foto di postingan beda dengan real kadang-kadang ya Mas ya. Saya aja nggak bisa Mas untuk memperkirakan size burung. Kalau lihat foto, kalau nggak lihat fisik. Kalau lihat foto itu sering suka ketipu saya. Kalau video mending-mending Mas, kalau kita main foto. Video gerak. Ya, video gerak nggak usah bunyi, mending-mending Mas Ya. daripada foto loh. Kalau foto itu bisa dibuat-buat, bisa dikasih. Betul. Ya. Ya, Oke, jadi itu aja teman-teman ya, sudah kita terpanjang durasi. Masukan dari Mas David beberapa yang sangat penting, tips-tipsnya tadi, beberapa tips dari Mas David sangat penting. Semoga aja bermanfaat ya Mas David ya buat teman-teman semua ya. Jadi terima kasih, kita tutup kontennya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas David, terima kasih ya sudah memberi masukan buat teman-teman, semoga sukses ya. Pokoknya tetap semangat, telaten, konsisten, masalah hasil Tuhan yang menentukan. betul. Semangat. Terima kasih Mas David. Sama-sama, Assalamualaikum Mas Eko. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.